سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat Sabila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas berkah Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bersilaturahim, bertemu dalam agenda Sabila Salimah berbagi ilmu via online. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan teruntuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya Tini Sumartini sebagai Ketua DPSD Kabupaten Ciamis untuk menyampaikan bahasan tentang peran guru dan orang tua dalam mencetak kepemimpinan masa depan. Sahabat Sabila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara mengenai kepemimpinan masa depan, seperti apakah kepemimpinan masa depan itu gitu? Kepemimpinan ini bukanlah sekedar sifat bawaan, tetapi kepemimpinan ini juga adalah sebuah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan sepanjang hidup seseorang. Nah, kepemimpinan ini bisa dibentuk dimulai dari lingkungan pertama di mana seseorang tumbuh dan berkembang, yaitu keluarga dan sekolah. Jadi, orang tua dan guru memiliki atau memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan keterampilan kepemimpinan anak-anak dan remaja. Sahabat Sabila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah peran guru dan orang tua dalam mencetak kepemimpinan masa depan? Ada beberapa peran orang tua dan guru untuk membentuk jiwa kepemimpinan. Kita mulai dari orang tua. Orang tua yang berada di dalam sebuah keluarga, di mana kita tahu keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Dalam hal ini, keluarga akan menjadi patokan atau landasan bagi seorang anak nantinya untuk menjadi generasi yang baik. Nah, seperti apa peran orang tua yang bisa dilakukan? Yang pertama, orang tua berperan sebagai model. Artinya apa? Orang tua adalah model pertama atau role model gitu ya, yang akan diamati oleh anak-anak mereka.
Orang tua bisa memberikan contoh tingkah laku gitu ya, nilai-nilai, etika yang menjadi landasan bagi perkembangan kepemimpinan anak-anaknya. Karena orang tua secara tidak disadari, orang tua itu akan, apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan diserap gitu, akan ditiru tingkah lakunya oleh anak-anak gitu. Misalnya jika orang tuanya rajin membaca, maka anak pun akan lebih mudah untuk rajin membaca, dan itu akan dilakukan sampai nanti gitu ya, hingga dewasa, bahkan seumur hidupnya begitu. Nah, termasuk juga tadi di dalam membentuk kepemimpinan gitu ya. Nah, itu akan diberikan atau dicontohkan oleh orang tua sebagai role model, sebagai teladan di sini. Tentunya adalah teladan yang baik. Kemudian yang kedua, orang tua berperan untuk memberikan pendidikan nilai. Memberikan pendidikan nilai. Artinya apa? Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab gitu ya, kerjasama gitu kepada anak-anak mereka. Nah, nilai-nilai inilah yang akan membentuk dasar kepemimpinan yang kuat begitu ya. Nah, jadi nilai-nilai yang baik yang akan membentuk dasar kepemimpinan berikutnya di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, orang tua bisa memberikan dukungan. Orang tua bisa memberikan dukungan. Dukungan di sini bisa dilakukan misalnya dukungan emosional, mental, dan juga finansial kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak bisa merasa diberikan kepercayaan gitu ya, diberikan dukungan gitu ya, diberikan motivasi gitu ya oleh orang tuanya gitu ya. Nah, sehingga untuk ke depan mereka atau anak-anak bisa memiliki inisiatif gitu ya, dan tentu inisiatif yang bisa menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, kreativitas di masa depan. Kemudian yang lainnya, peran orang tua bisa untuk mengembangkan keterampilan. Ya, mengembangkan keterampilan di sini orang tua bisa membantu anak-anak mengembangkan keterampilan, misalnya keterampilan berkomunikasi gitu ya, kemudian kepemimpinan gitu ya, dan kerjasama melalui berbagai aktivitas atau juga ada proyek bersama misalnya gitu ya, dan peran-peran di dalam rumah dan di luar gitu yang bisa dilakukan oleh orang tua begitu ya. Nah, berikutnya bagaimana peran sebagai seorang guru gitu ya. Nah, guru yang berada di lingkungan sekolah gitu ya, ini juga memiliki peran yang sangat penting gitu ya, untuk membentuk kepemimpinan di masa depan, untuk membentuk generasi yang berkualitas begitu ya. Nah, di antaranya peran guru yang bisa dilakukan, yang pertama adalah membimbing dan mendukung. Guru memiliki peran penting dalam membimbing dan mendukung siswa dalam menemukan dan mengembangkan potensi kepemimpinan mereka.
Nah, mereka bisa memberikan bimbingan, umpan balik gitu. Umpan balik, mereka memberikan upaya untuk umpan balik dari siswa dan dorongan-dorongan yang diperlukan, membimbing dan mendukung. Kemudian guru juga bisa berperan untuk mendidik nilai gitu ya, mendidik nilai. Nah, di sekolah guru berperan atau bertanggung jawab untuk mendidik, bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab untuk mendidik nilai-nilai. Jadi di sekolah guru itu bertanggung jawab untuk mendidik nilai-nilai seperti kerjasama, keadilan gitu ya, kemudian juga penghargaan terhadap keberagaman gitu ya. Ketika ada berbagai macam perbedaan di sekolah gitu ya, diberikan nilai bagaimana menghargai keberagaman. Kemudian juga bisa menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kepemimpinan gitu ya. Ini yang bisa dilakukan guru, mendidik nilai-nilai kerjasama, keadilan, penghargaan terhadap keberagaman. Itu untuk mendukung pertumbuhan kepemimpinan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, peran guru di sekolah bisa menyediakan kesempatan. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai kegiatan sekolah. Misalnya seperti organisasi siswa gitu ya, atau proyek kolaboratif gitu. Atau misalnya kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu ada P5 gitu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau acara sosial lainnya gitu, ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, itu peran yang ketiga gitu. Kemudian yang lainnya, peran yang bisa dilakukan guru adalah mengembangkan keterampilan. Guru bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti keterampilan dalam berkomunikasi efektif, kemudian keterampilan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan manajemen waktu, yang merupakan keterampilan penting dalam kepemimpinan begitu ya. Dimana dalam pembelajaran itu guru membiasakan untuk pengambilan keputusan gitu ya, pemecahan masalah dan sebagainya. Sahabat Sabila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana strategi gitu yang harus dilakukan untuk memperkuat dan juga mengembangkan potensi kepemimpinan dari anak-anak atau remaja gitu ya. Yang pertama, membangun keterampilan soft skill. Artinya apa? Di sini fokus pada pengembangan keterampilan soft skill seperti empati, kepemimpinan, kerjasama melalui pembelajaran berbasis proyek gitu ya, atau permainan peran gitu ya, dan diskusi kelompok itu kalau di sekolah begitu ya. Nah, tadi juga di keluarga juga bisa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, strateginya adalah memberikan kesempatan. Diberikan kesempatan bagi anak-anak dan remaja untuk mengambil peran kepemimpinan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Seperti menjadi pemimpin dalam kelompok studi gitu ya, pemimpin di dalam diskusi kelompok, dalam proyek sukarela, ataupun dalam organisasi sukarela gitu. Nah, itu yang kedua, memberikan kesempatan. Kemudian yang ketiga, menyediakan model peran yang positif. Artinya apa? Di sini orang tua dan guru menjadi model peran yang positif. Tentunya dengan menunjukkan sikap dan perilaku kepemimpinan yang diinginkan. Nah, di sini
orang tua dan guru menjadi toladan gitu bagi anak-anak gitu. Kemudian yang keempat, mendorong refleksi dan pembelajaran. Artinya orang tua dan guru mendorong untuk merefleksikan pengalaman kepemimpinan mereka gitu ya, mengidentifikasi kekuatan gitu ya, kemudian artinya mana yang bisa ditingkatkan, mana yang harus dikembangkan gitu, terus belajar sebagai seorang pemimpin begitu ya. Nah, di sini peran guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting begitu ya dalam membentuk kepemimpinan gitu. Sehingga dengan memberikan dukungan, bimbingan dan kesempatan, kita bisa membantu, orang tua dan guru bisa membantu anak-anak dan remaja mengembangkan tadi keterampilan, nilai-nilai dan sikap kepemimpinan yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan di masa depan gitu. Tentu ini ada tantangan, tentu ini pasti banyak sekali halangannya begitu ya. Apa yang perlu diperlakukan atau yang perlu dilakukan, tentu harus ada sinergi antara guru dan orang tua. Karena pada dasarnya guru di sekolah itu adalah orang tua di sekolah, orang tua kedua di sekolah. Ketika orang tua di rumah, pada dasarnya adalah guru bagi anak-anaknya. Seperti kita tahu bahwa madrasah yang pertama adalah seorang ibu di rumah. Kemudian juga kita tahu bagaimana kisah Luqman yang berperan sebagai guru dan juga sebagai seorang orang tua gitu yang mendidik anak-anaknya. Jadi sinergi antara guru dan orang tua itu bisa menciptakan dukungan yang konsisten gitu kan, komunikasi yang terbuka dan pendekatan yang terpadu gitu. Dengan bekerja sama, guru dan orang tua dapat memahami kebutuhan dan potensi anak sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat. Karena bagaimanapun anak-anak kita adalah anak-anak yang unik, yang masing-masing memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Kita bisa meningkatkan kelebihannya, meningkatkan potensinya, tanpa juga kita menyampingkan bahwa mereka punya kekurangan yang harus kita kembangkan, yang harus kita perbaiki, yang harus kita terus perbaiki dengan baik. Jadi sahabat Sabila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa disampaikan peran guru dan orang tua untuk mencetak kepemimpinan di masa depan. Ini mungkin hanya sedikit yang bisa disampaikan. Pada dasarnya marilah kita sharing untuk bagaimana yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena semuanya contoh dari pendidikan untuk anak gitu ya adalah Rasulullah, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran bahwa contoh teladan yang baik adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Nah, itulah sebenarnya yang bisa kita lakukan, memberikan teladan yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Mungkin nanti kita sama-sama sharing di forum Sabila ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.